Hai amazing people, salam kenal, saya dengan Victor Osman. Feel free to call me Victor or Vos gitu ya. Di kesempatan kali ini saya mau share bagaimana proses sampai akhirnya dapat visa Korea di masa pandemi, khususnya di bulan Agustus 2021. Dan ini saya apply-nya dari Jakarta. Dan saya share ini karena saat ini saya masih dalam masa karantina. Jadi nanti ketika sampai di Korea, kamu bisa cek di video setelah ini ketika sampai di Korea. Harus dikarantina 14 hari dan tepat hari ini saya hari ke-7. Berarti sudah 1 minggu saya dikarantina. Oke, nanti teman-teman silahkan nonton videonya next ya gitu ya, dicari. Hopefully bisa ditaruh gitu. I'm a new YouTuber ceritanya gitu. So, semoga nanti video ini membantu. Yang video ini saya rekam dan dokumentasi saya pribadi. Untuk menjadikan sebuah dokumentasi tentunya untuk saya, tapi juga semoga berguna dan bermanfaat untuk amazing people, teman-teman sekalian, dan tentunya menjawab family, friends, and all amazing people yang masuk via social media. Kok bisa sih? Kan ini lagi pandemi, emang udah dibuka ya dan segala macamnya. Nanti kita akan bicara. Memang kalau saya, kita akan squeeze up prosesnya dari tanggal 10 Agustus sampai 20 Agustus, di mana 20 Agustus saya dapat visanya. 10 Agustus itu ketika saya dapat email. Tepatnya saya baca email di jam 12 lewat 30 menit. Wow! Kita diterima masuk gitu ya. Planningnya mau berangkat berdua, saya dengan Sakti, my partner. Meskipun emailnya dikirim sehari setelahnya, dan kita harus buru-buru langsung konfirmasi. Harus langsung konfirmasi, ditunggu jam 9 Korean Standard Time. Dan buat teman-teman ketahui, Korean Standard Time itu beda 2 jam. Lebih cepat dibandingkan Jakarta. Jadi kalau saat ini teman-teman cek jamnya masing-masing, ya misalkan jam berapapun itu ditambah 2, nah itu jamnya Korea. Berarti ketika saya lihat harus konfirmasi sebelum jam 9, berarti jam 7 pagi, langsung cepat-cepat saya konfirmasi. Itu tanggal 10 Agustus. Nah setelah itu nanti akan ada berproses, saya mulai tanggal 11 Agustus saya ada foto visa, langsung saya foto visa Korea gitu ya. Pertama kalinya saya ke mall setelah kita udah panjang isoman, saya juga sempat alumni COVID positif gitu kan, seluruh keluarga saya sampai anak-anak. Tanggal 11 pertama kali ke mall, kita foto visa saya dengan istri saya. Lalu tanggal 12 saya langsung ke Korean Visa Application Center yang ada di Lotte. Nanti kita akan lihat di videonya biar lebih ke gambar jelas dan apa yang harus disiapkan. Tanggal 13 saya balik lagi. Nah ini semoga dengan teman-teman nonton ini nggak perlu bolak-balik nantinya. Dan setelah 13, tunggu prosesnya sampai akhirnya tanggal 19 di-approve. Ya mungkin sebelumnya udah di-approve, tapi saya ada melakukan kesalahan yang semoga tidak jadi kesalahan teman-teman. That's why saya mau share di sini. Tanggal 20, saya sudah dapat paspor dan visanya. Jadi seperti itu ya. Setelah ini nanti teman-teman akan lihat proses perjalanannya di mana saya akan menuju ke Korean Visa Application Center yang ada di Lotte Shopping Avenue di Kuningan. Yes, betul. So, nanti saya akan bercerita lagi sambil kita lihat videonya aja, biar lebih visual, biar lebih tahu. Oke? Kita lihat ke videonya. Ini dia. Halo amazing people, ini saya lagi dalam perjalanan menuju Korea Visa Application Center. Ini tanggal 12 Agustus 2021 ya. Yang bisa dilihat, saya dapat konfirmasinya itu tanggal 10 Agustus 2021, pukul setengah 1 pagi WIB. Nah, tibalah kita di Lotte Shopping Avenue, Kuningan. Kita siapin dulu, siap-siap untuk aplikasi Peduli Lindunginya, dimana ya kita harus divaksinasi terlebih dahulu ya, buat bisa masuk mall. Lalu kita open apps-nya, kita mulai scan barcode-nya. Oke, check-in, berhasil. Nah ini kita udah masuk, mallnya sepi sekali, saya juga belum tahu di mana lokasinya, ada informasi, kita tanya informasi. Ternyata diinfokan, ada naik lift di sebelah Samsung Store. Nah, itu dia, di sebelah sana. Kita langsung menuju liftnya. Oke, langsung kita menuju ke lantai 5. Ketika keluar, sampai Cafe Aceh, ini saya keliru belok kanan, harusnya belok kiri ya. Cafe Aceh itu Korean Visa Application Center. Ada informasi jam buka. Silahkan di pause terlebih dahulu, teman-teman jika dibutuhkan. Nah, ini kita siap masuk.
Yang sebelum masuk, memang kita harus scan dulu QR verification, ada beberapa data kita isi, lalu kita masuk, saya dapat nomor antri, dapat A011. Setelah dipanggil, kita siapin dokumen-dokumen untuk dicek, lalu kita serahkan. Terkait biaya visanya, berikut ini, namun saat ini hanya dibuka untuk single entry, dan saya apply untuk visa C3, Short Term General Visa, 90 hari untuk conference. Meski awalnya saya mau apply untuk multiple entry sebenarnya, namun lagi nggak bisa. Kita tanda tangan beberapa dokumen, mostly terkait persetujuan karantina. Ya, multiple entry-nya sayangnya sedang tidak bisa ya. Untuk proses pengambilan bisa juga diwakilkan dengan bawa surat kuasa, KTP, dan tanda terima asli. Karena saya nggak mau ambil resiko, saya rencana ambil sendiri, bawa KTP dan tanda terima asli. Ini saya masih menunggu diproses untuk submit aplikasinya. Di pintu masuk ada security-nya, kondisinya ya sepi sekali. Karena memang visa Korea sedang dibatasi ketat sekali saat pandemi ini, khususnya setelah ada kasus pelaut Indonesia yang melakukan tindakan melawan hukum. Jadi pelaut tersebut belum menyelesaikan karantina 14 hari dengan visa awak kapal, bermaksud menetap secara ilegal di Korea. Kira ditangkap deh. Ternyata visa application form-nya salah, keliru ya. Ini tertulis page 2, nah belakangnya juga page 2, yang harusnya ini udah page 3 gitu kan. Jadi kita harus isi ulang kembali, meskipun sebelumnya udah dibantu oleh Dita, sekretaris saya. Tapi it's okay, ini juga jadi pembelajaran teman-teman. Buat kamu yang download online PDF, dan diisi online, pastikan formatnya sesuai. Atau bisa di lokasi, seperti saya ini. Kita ambil satu persatu formnya, dan kita isi kembali ya. Dan kita serahkan lagi untuk dicek. Oke, sampai di Mall Ambassador, orang antri karena banyak yang belum terbiasa harus scan dengan aplikasi Peduli Lindungi, kita scan. Sayangnya sistemnya belum berjalan sempurna ya. Masih di luar radiusnya gitu, masih ada notifikasi tersebut. Padahal kita di sana. Nah ini saya perlu kesini karena saya masih harus perlu lengkapin rekening koran. Jadi lokasi bank BCA terdekat adanya di sini, Mall Ambassador. Yang ternyata setelah sudah cek, sudah melewati proses yang lama, aplikasinya juga error gitu kan ya. Ternyata lokasi banknya ada di luar. Jadi setelah masuk saya keluar lagi, lalu cari bank BCA-nya, sudah ketemu, protokol kesehatan, kurang lebih kita bayar request print rekening koran 7.500 lembar. Oke, kembali ke Cafe Aceh, sebelum submit kita cek lagi dokumen-dokumennya. Ini fotokopinya sengaja saya videokan. Foto 4x5, bisa application form, passport, copy passport, agreement to facility quarantine, surat undangan, Certificate of Business Registration, ini dicek tanggalnya, karena hanya berlaku 3 bulan dari tanggal dokumennya. Kalau lebih, mesti minta lagi. Surat keterangan kerja, oke, dan SIUP untuk pemilik perusahaan, dilampirkan juga, dan SPT, dilampirkan. Dan yang tadi kita baru dapat, rekening tahapan, dengan cap bank, ya. Nah, sayangnya memang belum bisa apply. Ini tips terkait foto visa, saran saya sebaiknya foto di studio agar proporsi foto sudah sesuai ya. Ini saya foto di Mall Kelapa Gading 3 tanggal 10 Agustus, 65.000. Tasan keren, pakai jas tapi bawahnya tetap celana pendek dan sandal jepit. It's okay, yang penting kan fotonya bagian atas. Ya sayangnya masih belum bisa submit. Karena nama saya belum ada di daftar Cafe Aceh, dan saat itu hanya yang namanya sudah ada di daftar yang sudah diberikan Kedutaan Besar Korea yang bisa mengajukan aplikasi visa. Karena batas waktu sampai pukul 3 sore dan saya sudah menunggu sampai 3 kurang 10 menit. Nama saya juga belum ada. Akhirnya, oke, saya kembali pulang. Oke, besoknya 13 Agustus 2021, saya kembali ke Lotte Shopping Avenue. Sayangnya error, masih perlu dilindungi. Anggap saya masih di mall, saya harus check out dulu. Tapi ya, saya check out tetap error. Karena scan QR melebihi radius. Dan singkat cerita, kita udah bawa semua dokumen lengkapnya. Kita udah cek kembali, plus saya bawa kartu keluarga asli, paspor lama asli yang ada visa Amerika, Eropa, dan Jepang. Akhirnya berhasil submit, akan diberikan tanda terima yang ada barcode-nya ini. Ternyata masih butuh fotokopi visa yang lainnya, bisa langsung fotokopi di sini sih. Kalau mau mudah siapkan di rumah. Kita langsung ke loket pembayaran, bisa antri, tapi karena nggak ada orang langsung bayar. Ini harus cash ya teman-teman, jadi nggak bisa debit apalagi kredit. Totalnya Rp808.000 ditambah biaya fotokopi. Kita hitung dulu duitnya, karena ini kan cash gitu ya.
Setelah kita serahkan, nanti dapat tanda terima, itu untuk biaya fotokopi. Nanti kita juga dibelikan tanda biru, seperti tanda terima, seperti materai sebagai bukti bahwa sudah bayar. Nah, ini dia nih warna birunya. Tapi kita mesti serahkan kembali di booth dan diambil. Sambil kita lihat-lihat lokasi Korean Visa Application Center ini ya. Very nice, karena kebetulan juga sepi jadi feel safe. Tuh, nggak ada orang. Ada K-pop photo zone juga nih. Yang mau foto-foto sama K-pop boleh. Nah, itu tempat fotokopinya di sana. Dan yes, berhasil disubmit. Nanti kita tinggal tunggu. Kita tunggu statusnya.